Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang manajemen sumber daya manusia dalam organisasi pendidikan sebagai sebuah pengantar. Manusia sebagai sumber daya organisasi. Mengelola sumber daya manusia, salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya untuk dikelola dalam pendidikan adalah sumber daya manusia, SDM yang dimilikinya. Manusia yang menjadi motor penggerak kegiatan pendidikan kemudian harus dikelola secara profesional. Ya, ini persoalan penting, saya kira. Ada guru, kemudian ada tenaga non kependidikan, sampai kemudian pada, mohon maaf ya, penjaga kelas, penjaga sekolah, ada siswa dan seterusnya. Ini harus dikelola secara profesional dalam pengelolaan pendidikan, ya, supaya kemudian pendidikan kita ini lebih kompetitif dan komparatif, bahkan punya daya saing. Sumber daya manusia dalam pendidikan, secara definisi, sumber daya manusia adalah individu-individu yang memberi sumbangan berharga pada pencapaian tujuan sistem organisasi pendidikan. Jadi siapapun ini akan memberikan sumbangsi dari tingkat kecil sampai kemudian tingkat tinggi, ya. Artinya pendidikan itu sebagai sebuah sistem yang kemudian kadang kalau tidak ada tukang sapu juga akan sangat mengganggu kebersihan sekolah gitu misalnya, sebagai sebuah institusi dan seterusnya lah. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa pemimpin itu mereka atau dia berdiri sendiri lalu kemudian mengatakan keberhasilannya adalah atas keberhasilan dirinya, bukan ada peran serta orang lain. Sumbangannya hasil produktivitas pada posisi yang dipegangnya. Jadi siapapun, the right man on the right place atau the right job, itu memegang posisinya masing-masing dan dia harus produktif gitu. Kemudian definisi manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ini yang disebut oleh Monday ya, tahun 2008, dia menyatakan bahwa SDM ini harus dimanfaatkan secara individunya untuk mencapai tujuan organisasi bersama. Jadi individu-individu itu melakukan tugasnya masing-masing, tetapi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan bersama dalam organisasi. Dalam konteks ini adalah pendidikan. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strata etis dan bertanggung jawab sosial. Jadi dari sisi etik, dari sisi tanggung jawab, ya, itu akan melekat pada kontribusi individu masing-masing ya, secara produktif pada karyawannya untuk menyumbangkan segala apa yang dimilikinya bagi organisasi. Kalau kita bicara organisasi pendidikan, tentu konteksnya adalah dalam pendidikan. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian ruang lingkup manajemen sumber daya manusia secara holistik adalah ini lingkupnya pengadaan SDM. Fungsi-fungsi MSDM itu ada lingkup, ada fungsi, dan ada sub fungsi operasionalnya. Yang pertama, lingkupnya adalah pengadaan SDM. Fungsi operasionalnya adalah pengadaan, lalu kemudian nanti subnya adalah perencanaan, penarikan, seleksi, penempatan, dan pembekalan SDM. Lalu lingkup yang kedua, pengembangan SDM. Ini pengembangan, maka subfungsi operasionalnya dilakukan pendidikan, pelatihan, in-house training, workshop, seminar, dan pengembangan karir yang lain. Lalu kemudian yang ketiga, pemeliharaan SDM. Di situ ada kompensasi, ada integrasi, ada hubungan antar karyawan, atau mungkin di PHK dan seterusnya ya. Nah, jadi kita bicara persoalan-persoalan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ini seperti ini. Jadi ada lingkup, ada fungsi operasional, dan ada subfungsi operasionalnya. Apa perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia? Dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan.
Tapi dalam istilah manajemen sumber daya manusia terkandung makna bahwa karyawan itu yang ada dalam perusahaan, dalam organisasi, dalam kantor itu sebuah aset. Aset yang berharga bagi sebuah perusahaan, bagi institusi, bagi organisasi yang harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Jadi bukan hanya salah satu unsur dalam produksi, tetapi dia betul-betul sebagai sebuah aset yang harus dipelihara, yang harus kemudian dipenuhi segala kebutuhannya sehingga kemudian bisa meningkatkan produktivitas sebuah organisasi. Kemudian tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia dalam konteks organisasi pendidikan adalah ada tujuan organisasional, ada tujuan fungsional, ada tujuan kemasyarakatan, dan ada tujuan personal. Nah, apa yang kemudian dimaksud dengan tujuan-tujuan itu? Nanti coba kita akan diskusikan bersama. Apa yang dimaksud dengan tujuan organisasional, fungsional, kemasyarakatan, personal, dan sebagainya. Ini sebuah pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.